Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh Denis. Ya, Denis. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, sebelum memulai kita absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Syahril sama Andi Gilang sama Maulana. Apa? Sakit ya? Izin. Nah, sebelum kita masuk untuk pelajaran hari ini, yaitu menyimpulkan isi puisi rakyat, kita persepsi dulu pelajaran minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah mengenal apa itu pantun, apa itu syair, dan gurindam 12. Nah, kalau apa yang Ibu bacakan ini, siapa yang tahu ya? Inilah gerangan suatu mada menerangkan syair terlalu indah. Itu apa? Syair. Iya, itu syair. Di dalam kata tadi ada juga kata syair. Kalau carilah olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Itu apa? Carilah olehmu Gurindam 12 pasal ke-6. Jadi Gurindam ada berapa pasal, Nak? 12. Siapa yang menciptakan? Ghazali Haji. Nah, kita sebelum memulai pelajaran, kita ice breaking dulu karena kita jam terakhir ini ya. Ya, coba berdiri semuanya. Berdiri. Nah, kalau Ibu bilang ular, kalian bilang panjang. Tapi caranya pendek. Ya, ular panjang. Kalau cacing pendek. Tapi tangannya apa? Panjang ya. Ya, lawan katanya. Kalau Ibu bilang gajah, besar, tapi tangannya kecil ya. Gajah besar. Semut
puisi rakyat. Nah, menyimpulkan berarti kalian harus mengetahui dulu kata sulitnya, makna di dalam kata sulit, dan menjadikan dia dalam satu kalimat yang enak didengar gitu ya, dan dapat dipahami maksudnya. Nah, setelah kalian menyimpulkan isi puisi rakyat, di sini Ibu ambil Gurindam saja, Gurindam 12. Nah, karena kita berasal dari Kepri dan Gurindam 12 itu dituliskan oleh Raja Ali Haji. Nah, itu termasuk puisi rakyat setempat. Di sini ada ya, bentuk puisi rakyat setempat ya, Gurindam 12. Nah, kita fokuskan ke situ saja nanti. Nah, setelah itu kalian membuatnya dalam bentuk infografis. Apa itu infografis? Nanti Ibu jelaskan ya. Dia seperti paduan antara informasi dan gambar. Jadi ketika seseorang membaca atau melihat infografis tadi, itu tertarik untuk membacanya. Nah, nanti dipresentasikan setiap kelompok itu ke depan. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil infografisnya dan hasil kesimpulannya ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini dengan setelah mengikuti pembelajaran melalui pembelajaran problem based learning ya. Problem based learning itu adalah memecahkan suatu masalah. Kalian akan Ibu tuntun untuk memecahkan suatu masalah. Jadi kita ada masalah, jadi kalian selama ini tahu itu gurindam, tahu itu pantun, tahu itu syair, tapi kalian nggak tahu artinya apa, sehingga kalian tidak bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian akan melakukan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan dalam LKPD. Ini LKPD-nya sudah Ibu print ya, nanti kita akan isi bersama-sama kelompok ya. Nah, mempresentasikan isi gurindam dalam bentuk infografis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Di sini yang Ibu tekankan bahasanya ya, kalimat yang kalian gunakan nanti. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Bisa? Oke ya, tidak ada yang ingin ditanyakan. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia alurnya tadi ya, alur PBL. Jadi ada masalah. Di sini masalah. Kalian semua tahu itu puisi, itu syair, itu pantun, gurindam, tapi kalian tidak tahu apa artinya. Ya, setelah kalian menemukan masalahnya, itu masalah kita ya sama-sama ya, kita organisasikan. Di sini adalah kalian kerja kelompok. Di sini Ibu beri waktu 20 menit. Ya, untuk mengerjakan kelompok 20 menit. Mengorganisasikan ini baru kita mengumpulkan kelompok, nama kelompok diserahkan ke Ibu, dan pembagian pasal di dalam gurindam per kelompok. Kemarin perjanjiannya satu kelompok adalah satu pasal ya. Lalu memimpin penyelidikan di sini lah Ibu kasih waktu 20 menit untuk membuat infografis dan diskusi bersama kelompok mengenai apa kata sulit. Ketika kalian menemukan kata sulit, kalian cari artinya di KBBI online saja ya. Lalu menyajikan hasil baru presentasi dan analisis evaluasi. Di akhir nanti kita ada quizzes ya. Quizesnya nanti kasih linknya, kita akan mengerjakan bersama-sama ya. Lanjut. Nah, ini videonya. Nah, silakan kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia kelas 7. Kali ini kita akan mempelajari mengenai materi menyimpulkan isi puisi rakyat. Mari langsung aja kita simak videonya. Pertama, menyimpulkan isi pantun. Hal yang harus diperhatikan untuk menyimpulkan isi pantun adalah mencari makna kata sulit pada pantun. Yang kedua, menguraikan isi pantun dengan bahasa sendiri. Yang ketiga,
Tulis kembali nasihat dan ajakan yang terdapat pada pantun. Yang keempat, bandingkan isi nilai-nilai atau tindakan baik yang terdapat pada pantun karya nenek moyang dan masa kini. Kalian boleh keluarkan buku bila nanti ada catatan-catatan penting, karena nanti setelah ini Ibu akan menanyakan pertanyaan stimulus untuk mengeksplorasi pemahaman kalian terhadap video yang sudah disampaikan. Ya, catatannya kecil. Coba perhatikan contoh pantun berikut. Kita akan mencoba untuk menyimpulkan isi pantun. Pantun pertama, air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Hal pertama tadi yang harus diperhatikan yaitu mencari makna kata sulit pada pantun. Lalu, mana kata sulit yang terdapat pada pantun 1? Nah, kata sulit pada pantun ke-1 yaitu tabiat. Berarti, kalian harus mencari arti dari tabiat. Selanjutnya untuk pantun kedua, mana kata sulit yang terdapat pada pantun 2? Kata sulit yang terdapat pada pantun 2 yaitu bergalas dan buli-buli. Artinya kalian harus mencari pula apa yang dimaksud dengan bergalas atau buli-buli. Kalian bisa mencari informasi tersebut dari media internet atau dari Kamus Bahasa Indonesia ataupun media lainnya. Nah, kita sudah dapat nih arti kata sulit dari tabiat, yaitu perangai, watak atau budi pekerti. Sedangkan bergalas adalah pikulan dan buli-buli adalah guci yang terbuat dari tanah liat. Setelah kalian mencari makna kata sulit pada pantun tersebut, kemudian kalian uraikan isi pantun dengan bahasa kalian sendiri. Nah, artinya di sini kalian harus menentukan isi pantun dari pantun 1 dan pantun 2. Kita baca dulu pantun 1. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Setelah kalian memahami maksud dari pantun tersebut, kemudian kalian tentukan isi dari pantunnya. Isi pantun bisa kalian dapatkan dari baris ketiga dan baris keempat dalam pantun, yaitu jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Artinya, tidak membesar-besarkan apa yang kita miliki, hanya agar semua orang tahu. Nah, itulah isi dari pantun pertama. Selanjutnya, kita tentukan isi dari pantun kedua. Baik bergalas, baik tidak, buli-buli bertali benang. Baik berbalas baik tidak, asa budi sama dikenang. Sama halnya dengan pantun 1, isi pantun kedua pun didapat dari baris ketiga dan baris keempat, yaitu baik berbalas baik tidak, asa budi sama dikenang. Artinya bahwa kebaikan budi seseorang akan selamanya dikenang walaupun tak berbalas. Nah, itulah isi pantun dari pantun kedua. Setelah kalian menguraikan isi pantun dengan bahasa sendiri, kemudian kalian tulis kembali nasihat dan ajakan yang terdapat pada pantun. Untuk nasihat dan ajakan biasanya hampir sama dengan isi pantun. Hanya saja kalian tinggal menambahkan penggunaan kata hubung untuk menyempurnakan sebuah nasihat dan ajakan tersebut. Selanjutnya, bandingkan isi nilai-nilai atau tindakan baik yang terdapat pada pantun karya nenek moyang dan masa kini. Nah, berikut adalah perbandingan pantun nenek moyang dan pantun masa kini. Pantun nenek moyang memiliki dua nilai, yaitu nilai sosial dan nilai moral. Nilai sosial yaitu menyarankan tata cara dalam hidup bermasyarakat, seperti saling menghargai,
dan saling membantu. Sedangkan nilai moral yaitu menyarankan sikap dan tingkah laku seseorang agar sesuai dengan norma-norma kemasyarakatan seperti sopan santun dan tata krama. Kemudian pantun masa kini. Pantun masa kini memiliki dua nilai, yaitu nilai pendidikan dan nilai agama. Nilai pendidikan yaitu menyarankan untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar cita-cita dapat tercapai. Sedangkan nilai agama yaitu menyarankan agar selalu berdoa dalam setiap usaha yang dilakukan. Nah, seperti itulah menyimpulkan isi pantun. Nah, sekarang tugas pertama kalian selanjutnya yaitu menyimpulkan isi gurindam. Hal yang harus diperhatikan hampir sama dengan pantun, yaitu carilah makna kata sulit terlebih dahulu pada gurindam tersebut. Kemudian, uraikan isi gurindam dengan bahasamu sendiri. Perhatikan kedua contoh gurindam berikut. Gurindam pertama, jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Yang kedua, jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Sama halnya dengan pantun, hal yang harus pertama kali dilakukan yaitu mencari makna kata sulit pada gurindam tersebut. Pada gurindam pertama, menurut ibu kata sulitnya terdapat pada kata bekal. Sedangkan pada gurindam kedua, menurut ibu kata sulitnya adalah jemu. Itu artinya kita harus mencari tahu pengertian dari kata bekal dan jemu. Bekal adalah sesuatu yang disediakan untuk digunakan dalam perjalanan. Sedangkan jemu adalah bosan atau sudah tidak suka lagi. Nah, setelah kalian mencari makna kata sulit, kemudian kalian pahami gurindam tersebut dan uraikan isi gurindam dengan bahasa kalian sendiri. Berikut isi gurindam dari gurindam pertama, yaitu selalu bertindak dengan akal yang sehat sebagai pembelajaran hidup di dunia. Selanjutnya, isi gurindam 2 yaitu bila ingin pintar jangan malu bertanya dan belajar pada orang yang lebih pintar. Intinya jangan bosan untuk belajar. Nah, sekarang tugas kedua kalian yaitu di sini terdapat sebuah gurindam. Di sini ada gurindam. Siapa yang bisa menentukan kata sulitnya dulu? Di sini tidak ada jawabannya. Jika Anda mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Enggak. Kelakuan. Mulia. Banyak ya, ada 3 ya. Hendak, mulia, kelakuan. Nah, ini tugas catat. Setiap kelompok mencatat kata ini. Nanti Ibu akan tanyakan di sesi terakhir. Jika Anda mengenal orang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Sudah? Sudah, Nak? Nah, sampai di sini ya videonya. Nah, muncul pertanyaan nih. Setelah ditonton videonya, nah, ini sintaks pertama ya dalam PBL. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Apakah Anda mengetahui makna isi gurindam yang kalian dengar? Ya, jadi tidak ya. Yang seperti yang tadi tidak tahu juga artinya apa. Jadi kita sama-sama belajar di sini untuk mencari tahu apa artinya. Yang kedua, bagaimana cara kalian menyimpulkan isi puisi rakyat? Di sini Ibu khususkan gurindam.
Siapa yang berani jawab? Iya? Mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kurang tepat. Yuk. Apa? Yang tadi. Pertama yang harus kita cari apa? Yang harus kita cari yang pertama? Kata sulit. Lalu menyimpulkannya dengan bahasa sendiri. Nah, kalau misalnya bagaimana pendalamannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, baru betul kata siapa? Raisa, ya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena apa? Karena gurindam itu banyak pesannya, banyak amanatnya di dalam, ya. Otomatis kita harus mengambil nilai-nilai baiknya sehingga nanti di kehidupan bermasyarakat kita dapat hidup dengan tenang dan aman, ya. Nah, lanjut. Nah, ini tadi. Inilah infografis itu. Nah, di sini. Jadi infografis itu banyak ya, bermacam-macam. Ada di dunia pendidikan, kesehatan, bisa juga untuk jualan, ya, marketing ya. Bisa juga untuk promosi, ya, jualan atau promosi itu sama aja ya. Nah, kalau ini apa nih? Ini apa nih ya? Tentang apa nih yang infografis pertama? Instagram untuk marketing, katanya Instagram untuk marketing. Artinya apa? Instagram untuk berjualan, ya, promosi kata dia ya. Yang di sampingnya apa nih? Prokes, ya, prokes, menjaga jarak, memakai masker, tidak salaman, tetap tinggal di rumah ya waktu kita COVID-19. Dan sekarang masih ada nggak sih? Masih. Tetap kalau misalnya kita sakit atau merasa kurang enak badan, silakan memakai masker, ya. Nah, kira-kira seperti inilah yang akan kalian buat nanti. Seperti ini ya, gambaran umumnya. Jadi ada gambar, ada kalimatnya. Gambarnya ini harus sesuai dengan isi kalimatnya. Ya, jangan pula kalian bikin di situ tidak boleh pakai masker, tapi kalian sendiri di gambarnya nggak ada pakai masker. Ya, jadi sesuaikan dengan kalimatnya. Nih, seperti ini menjaga jarak. Kan jaga jarak nih, bukan bergombolan kan? Nah, seperti itu ya. Jadi disesuaikan dan kalimatnya itu juga tidak panjang. Nanti kalimat dalam menyimpulkan isi puisi rakyatnya itu yang intinya aja. Ya, bagaimana kalimat itu menjadi kalimat yang efektif. Nah, di sini oke, apa itu infografis? Infografis adalah media informasi yang dapat berbentuk teks dengan perpaduan gambar, grafik, ilustrasi, tipografi. Nah, biasanya digunakan untuk mempresentasikan data agar penyajiannya mudah. Biasanya, ya, makanya Ibu bilang nanti kalian akan mempresentasikannya dalam infografis biar lebih mudah, ya. Cara membuatnya ya, pertama menentukan topik. Nah, di sini topiknya kita fokus ke Gurindam 12 ya. Lalu menentukan audiens. Siapa yang akan membacanya? Siapa yang akan membacanya? Yang akan membaca infografis kalian nanti siapa? Teman sejawat kan? Ya. Untuk lingkungan kita aja dulu. Ya, untuk lingkungan kita aja dulu ya. Berarti teman-teman kalian seusia kalian yaitu SMP ya, seusia SMP umur berapa? 13 tahun ya. Nah, lalu mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data itu sama seperti mencari kata sulit ya, mencari kata sulit dan artinya. Lalu memvisualisasikan data dalam bentuk infografis. Lalu kalian membuatnya dalam bentuk infografis. Nah, infografis itu ada di dalam Canva ya. Nah, ini pembagian kelompok. Ya, pembagian kelompok kita tulis sama-sama di sini. Kemarin siapa kelompok 1? Ya. Kelompok 1. Kelompok 1. Siapa? Namanya? Ade Larissa. Ade
Taufik. Nah, kelompok 3. Jerita, Sonita, Amira, Dinda. Kelompok 4. Salah ya? Salah berarti ya? Sonita. Lalu kelompok 4. Kelompok 4. Balkis, Raisa, Iya. Kevin, Rifka. Oke, nanti penulisannya diperbaiki lagi nanti di absen ya. Nah, kelompok 1 pasal berapa? 2. Pasal 2. Nah, ini pasalnya nggak boleh sama ya, karena banyak sekali pasal purindam. Kelompok 2? Pasal 3. Kelompok 3? Pasal 8. Kelompok 4? Pasal 4. Ya, sesuai dengan nama kelompoknya. Nah, kita mulai penyelidikan. Ya, penyelidikan di sini kalian silakan keluarkan HP-nya. Kita bisa sebelumnya duduk per kelompok, berarti yang di depan balik badan ke belakang. Ya, yang di depan balik badan ke belakang. Kursinya juga dong. Kursinya juga Sonita. Nah, kita mulai penyelidikan. Silakan kalian cari searching pasal yang sudah kalian pilih tadi. Pasal berapa? Pasal 2, pasal 3 dan pasal 2, 3, 8 dan 4. Ya, Ibu kasih waktu 20 menit untuk penyelidikan ya. Ibu mulai dari sekarang ya. Silakan dicari. Oh ya, sebelumnya maaf. Nah, ini yang udah angkat lagi ya. Sebelum kalian tulis, nanti tulis pasalnya di dalam sini ya. Nah, ini untuk nomor 2. Alasan kenapa kalian memilih pasal itu? Karena lebih singkat, Bu. Karena kalimatnya mudah, Bu. Boleh. Pokoknya terserah kalian tulis alasan yang masuk akal lah. Kenapa kalian memilih pasal itu? Yang ketiga, tuliskan isi gurindam pada pasal yang kamu pilih. Nah, ini gurindam pasalnya ditulis utuh semuanya, tidak ada yang dipotong-potong ya. Untuk soal nomor 4, tuliskan kata sulit. Nah, di sini perbait. Satu bait gurindam itu terdiri dari dua baris. Ya, berarti tuliskan per bait. Misalnya bait pertama, kata sulitnya susah, misalnya gitu ya. Kalimat kedua, kata sulitnya bekal, misalnya seperti itu. Dan artinya dituliskan juga. Lalu yang kelima, simpulan hasil kelompok. Nah, disinilah menyimpulkan hasil kelompoknya. Oke, Ibu bagikan dulu ya. Nama kelompok ya. Ya, nama kelompok. Nama kelompok semua.
aja. Ini tulis kata sulitnya. Kata sulitnya cari artinya. Misalnya bekal tadi bekal berarti sponsor oleh Pak Amin. Iya, masuk tiang tuh apa? Boleh tiang atau sulit? Ini berapa aja boleh? Enggak lah, semuanya ditulis. Dibilangin makanya. Makanya semuanya dong. Makanya dibagi-bagi. Ini suratnya ya. Kata sulitnya. Kakak tentuin kata sulitnya biar kamu cari di KBBI online. Coba buka KBBI online sini. Misalnya pasal berapa? Ini nggak ada berapa-berapanya. Banyak itu. KBBI online. Kan ada semua. Masa kata itu kerajaan negara suku ya. Kata sulit. Itu KBBI dari. Kamu tentuin kata sulitnya mana biar kakak yang cari artinya. Ya misalnya zalim, tulis zalim. Zalim. Nah, zalim kan? Tuh zalim berarti mana lagi? Tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, kejam. Nah itu artinya. Nah, mana artinya? Jadi presentasikan itu. Nah, yang dipresentasikan nanti hasil LKPD yang sudah dibuat tadi berserta infografisnya nanti bukan Februari ya? Nah, iya dong. Nih, 13 menit lagi.
Coba lihat pasal 3. Bukan, di Google. Pasal 3 Undang-Undang 12. Dua baru boleh, dua baru. Kita kan dalam satu pasal tuh ada 5 atau 7 bayi. Berarti apabila terbilang lidah lagi dari tusuk-tusuk sampai ke dalam biara kaki. Kakinya yang berarti ini. Kamu cari lagi enggak? Berarti baik ketiga lagi. Nah, ini sekalian buat infografisnya ya. Ya, sekalian pembuatan infografisnya. 10 menit lagi. Semuanya berarti tambah. Tambah di bawahnya mana? Enggak lah, kan tambahnya pakai email. Bisa. Coba buat dulu. Berarti dibagi, kamu 2 orang khusus infografis, 2 orang khusus ini ya. Yuk, ini HP nganggur nih. Yuk, gunakan. Infografisnya semua. Ya, berarti kalau pasal berapa kalian? Pasal 2, berarti ada berapa lain? Coba lihat lagi. Mana coba lihat lagi. Mungkin ini apa? Dari ada sama laki loh ya. Kamu itu sakitnya kan? Jumpai. Ini kan siapa yang kamu jumpai? Kakinya jangan kita BB online. Coba, dan coba. Asal lima baik ya, berarti 5 baik, berarti 5 makna, nanti 5 arti. Ya. 12 menit dan berlalu. Ini sih
aplikasinya. Tinggal masukin emailnya si Balkis. Tinggal masukin emailnya Balkis. Lebih mudah tuh kalau udah ada aplikasi Canva-nya ya. Jadi tinggal masukin emailnya aja. 6 menit lagi ya nak. Susah nulisnya. Aduh bagus-bagus. Siap ya. Enggak. Dia nggak bisa lah. Nanti kirim ya, di programnya ada selesai langsung kirim ke WA aja ya. Ya, boleh langsung kirim ke WA. PDF ya, JPG boleh juga. Screenshot. Pokoknya nampak gambarnya ya. Kalau mau gampang screenshot aja nanti langsung kirim ya. Hidup harus jangan terus banget. Ibu jangan merugikan diri.
Satu menit lagi. Sini aku petik. Tambah? Ya, Bu. Oke, kita tambah 5 menit ya. Berarti 25 menit kurang tambah 5 menit ya. Ini udah jalan 1 menit, berarti 4 menit lagi.
perjanjian 25 menit ya. Berarti kalau 25 menit kita pakai untuk presentasi 25 menit juga.
Yuk, kelompok 1. Kelompok 1. Infografisnya screenshot kirim ke ibu. SS. Yuk, yuk, kelompok udah dikirim? Belum ada tuh. Yuk, kelompok yang maju nak. Ya udah, cepat. Ya. Belum masuk nak? Oke, sudah. Ayo silakan maju. Ini kelompok siapa ini? Ini kelompoknya tidak nampak ya. Oke, mana nih ini? Ini. Udah masuk. Ayo yang kelompok yang udah langsung merasa ini punya siapa? Silakan yang di depan yang presentasi. Ini punya siapa? Nah, bawa kertas LKPD-nya. Presentasikan kata sulit, alasan kamu memilih gurindam itu, pasal itu ya. Silakan. Ayo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 hasil 3 kelompok ini. Nama kelompok Rins Kamil. Kelas 17 gurindam pasal 8. Alasan kami memilih pasal ini karena mudah diaplikasikan. Isi gurindamnya adalah barang siapa khianat akan dirinya apalagi kepada lainnya, kepada dirinya ia aniaya, orang itu juga jangan juga percaya. Tidak yang suka membenarkan dirinya daripada yang lain dapat kesalahannya, daripada memuji diri hendaklah sabar. Dia lihat pada orang datangnya kabar, orang yang suka menampakkan jasa, ketawa daripada sirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebaikan diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri jangan sangka. Nah, kami memilih kata sengaja yaitu khianat. Khianat perbuatan tidak setia, perbuatan yang bertentangan dengan janji. Yang kedua adalah aniaya, perbuatan bengis seperti menyiksa dan penindasan. Ketiga, memuji. Memuji adalah melahirkan kekaguman dan penghargaan kepada sesuatu yang dianggap baik, indah, gagah, berani dan sebagainya. Kami sudah menuliskan hasil kesimpulan kelompok kami. Artinya itu jangan suka menyalahkan orang lain dan menganggap bahwa diri kita paling benar. Daripada memuji diri, hendaklah bersabar. Ia daripada orang datangnya kabar. Artinya pujian tidak bisa dibuat sendiri, tapi tunggulah datangnya dari orang lain. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Ada yang memberi tanggapan dari infografis yang sudah mereka buat? Bagus. Sesuai tidak gambarnya? Gambarnya sesuai nggak? Tadi Ibu bilang kalau misalnya infografis kan perpaduan gambar dengan informasi. Sesuaikan
Ayo nak cepet nak, waktu terus berjalan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasannya lebih singkat dan mudah. Terus Kata hidup yang kami jumpai. 1. Berpelihara. Berpelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik. Cita-cita. Berkeinginan sungguh-sungguh. Hasil simpulan dari kelompok kami adalah sehingga harus dijauhkan dari segala macam bentuk gunjingan dan hasutan. Orang yang menjaga omongan akan mendapatkan manfaat. Jangan mengambil barang yang bukan hak kita. Nafsu harus dijaga supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Hidup harus dijalani dengan penuh semangat. Jangan merugikan diri dengan melakukan hal-hal yang membazir dan maksiat. Melangkahlah di jalan yang benar dan diridhai Allah. Sekian dari Bapak kami. mari berikan tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 2. Ada yang mau beri tanggapan? Ada yang mau beri tanggapan? Tidak? Ya, silakan duduk. Nah, sedikit ya, Ibu kasih ulasan sedikit. Sudah lengkap, semua bait dalam gurindam sudah disimpulkan secara baik. Namun tetap gambarnya tidak sesuai ya. Seharusnya dilengkapi lagi dengan gambar-gambar yang lebih menarik. Dan apabila gambar itu tidak diperlukan, silakan dihapus ya, biar infografisnya terlihat lebih rapi dan enak dipandang ya. Kan tadi ceritanya infografis itu untuk memudahkan para pembaca. Yuk, kelompok lagi silakan nak. Ya, kelompok 2 tadi sudah kirim. Oh ya, kelompok 1 yang mana nih? Nih. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari LKPD kami, yaitu menyimpulkan isi gurindam pasal 2. Jadi alasan kenapa kami memilih pasal 2 ini karena memiliki makna yang bagus dan terdapat kata-kata bijaknya. Terus isi gurindamnya adalah barang siapa yang mengenal tersebut, taulah ia melakukan takut.
Barang siapa yang meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada tiang. Barang siapa yang meninggalkan puasa tidaklah dapat dua semasa. Barang siapa yang meninggalkan zakat tiadalah hartanya berperoleh berkat. Siapa saja yang meninggalkan haji tiadalah ia menepati janji. Satu, tiang. Tiang adalah tongkat panjang. Dua, inayat, pertolongan. Tiga, seperti, serupa dengan. Empat, berkat, karunia Tuhan. Kita harus mengikuti segala perintahnya dan tidak mengerjakan larangannya. 2. Kita harus mengerjakan sholat. 3. Kita harus mengerjakan puasa. 4. Kita harus membayar zakat. 5. Kita harus menjalankan haji jika mampu. Dari hal yang sudah dikatakan, semua itu merupakan sangatlah kita menentang dan melanggarnya agar kelak kita mendapat berkah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang memberi tanggapan? Tidak, ya. Sudah baik ya. Terima kasih. Nah, silakan duduk, berikan tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok terakhir yang maju kelompok 2. Ini ya. Ini bukan. Atas mana lagi? Ini. Ini. Ini betul ini kan? Bukan ini. Ini. Oke, silakan maju. Silakan maju yuk. Nah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami mau presentasikan hasil LKPD yang sudah didiskusikan. Ini pasal keempat karena dia lebih menasihati agar hal-hal buruk yang pernah kita lakukan kedepannya bisa dirubah sesuai pasal keempat. Jurinda pada pasal yang kami pilih yaitu pertama, hati itu kerajaan dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. 2. Apabila negeri sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. 3. Mengumpat dan memuji hendaklah pikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. 4. Pekerjaan marah jangan dibela dan hilang akal kepala. 5. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekok. 8. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. 7. Bakil jangan diberi singgah, itulah perampok yang amat gagah. 8. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. 9. Barang siapa perkataan kotor, mulutnya itu umpama ketor. Terakhir, gimana tahu salah diri jika tidak orang lain yang berberi. Kata-kata sulit yang kami jumpai adalah
1. Zalim, artinya tidak adil dan atau kejam. Dengki, artinya menaruh perasaan marah atau benci tidak suka. Mengumpat, artinya memburu-burukan orang. Bertanam, artinya berurat berakar. Kulit yang berbau busuk, beton golongan senyawa organik, celaka selalu mendapat kesulitan, kemalangan dan Kesimpulan yang kami dapatkan adalah jagalah hati dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Intinya tentang tabiat yang mulia yang muncul dari hati nurani dan akal pikiran. Sekian presentasi kami. Ada yang mau bertanya atau tanggapannya tentang presentasi ini atau ada yang kurang? Ada yang ditanyakan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik, nah sebagian sudah melihat, hewan silakan duduk. Sebagian sudah menampilkan infografisnya, namun tetap ada yang kurang ya, seperti hanya menampilkan gurindamnya saja tapi tidak ada penjelasannya ya. Seharusnya disajikan juga dengan penjelasannya ya, misalnya kayak gini. Ini udah bagus, satu ke sini ya, tapi ini tidak berurut. Bakil ini bait yang keberapa nak? Bakil ini bait yang keberapa? Bukan bait ketujuh ya? Kan seharusnya bait yang di sini dituliskan bait yang pertama dong, ya. Seharusnya bait yang pertama di sini artinya, bait yang kedua di sini artinya. Satu bait ada berapa baris kalau boleh jawab? Dua ya. Nah ini sudah cocok ya, sudah bagus ya. Ada di sini ada gurindamnya, di sini penjelasannya, namun tidak berurut ya. Dan ini juga tidak semuanya, ya kan? Tidak semuanya, hanya beberapa saja yang kakak tampilkan ya. Berarti cuma 3 bait dengan 2 arti ya. Ibu mintanya seperti kelompoknya si Denis tadi sudah lengkap, namun gambarnya tidak sesuai ya. Masalah gambar tadi sesuaikan dengan apa yang ingin kalian sampaikan. Misalnya tadi kelompok 1 ini udah bagus. Kelompok 1 tadi tentang agama ya, untuk agamanya lebih spesifiknya ke Islam ya, tentang sholat, zakat, haji, puasa ya. Dan mereka pun menampilkan, coba dibandingkan mana tadi ya, punyanya kelompok berapa nak? Kelompok 1 yang mana tadi? PDF ya? Ini ya. Nah ini ya, tadi sudah. Nah ini ya. Nah ini sudah bagus nih ya, sudah bagus nih. Ada orang gini masuk di buku seperti ini ya. Nanti bisa kita perbaiki di lain hari ya ya. Nah ini tuh ada orang sholat, kan sudah bagus, sudah hebat semuanya, sudah bisa menggunakan aplikasi Canva dengan infografis ya. Jadi ada gambar orang sholat, di sini ada gambar orang berdoa, di sini ada gambar orang puasa, bukan puasa ya. Terus di sini zakat dan di bawahnya itu haji. Nah ini yang sudah sesuai, namun di sini tidak ada artinya. Nah kalau kelompok 1 kekurangannya tidak ada artinya, ya hanya gurindamnya saja. Tapi di presentasi sudah menjelaskan artinya. Nanti akan ditambahkan nilainya, ya. Nah, jadi dari apa yang sudah kita silakan sekarang duduknya hadap ke depan semua. Ya, kita mau ke depan.
Baik. Nah, dari yang sudah ditampilkan oleh kawan-kawan, oleh kelompok 1, 2, 3, dan 4, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, ada yang berani? Apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Yuk. Ya, cara menyimpulkan puisi. Untuk apa sih ibu lakukan ini? Untuk apa coba? Biar lebih tahu tentang Gurindam. Selain itu, agar bermakna untuk kehidupan. Iya dong. Jadi bisa kalian gunakan nanti di kehidupan kalian sehari-hari, ya kan? Nah, ini semuanya pesan, semuanya amanat. Ya, isi Gurindam itu semuanya amanat, nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Nah, jadi seperti tadi yang ibu bilang, kita bisa buka HP kalian lagi, linknya sudah ibu kirim untuk quiz, untuk menambah pemahaman kalian. Sudah masuk ke ruangan ya? Yang link terakhir, link yang terakhir. Sudah. Kita coba ya. Yang udah gabung di kelas kemarin, kelas 72 sudah? Nah, yuk. Sudah muncul belum soalnya? Sudah muncul soalnya? Dan silakan dikerjakan. Boleh? Ya, belajar langsung. Sudah gabung belum? Kalian sudah masuk belum? Di sini kok masih 0 ya? Masukkan kode. Ya. Jelita baru yang masuk. Iya, Jelita baru yang masuk. Ayo. Kalau semua udah masuk baru mulai. Dah 2 orang, 3 orang. Zahwa, Jelita, Ade, Nafisa. Ayo. Rifa, Balkis. Ayo. Yang udah bisa bantu bawahnya. Nih linknya, kodenya 327-696. Nah ini udah semua yang di sini udah semua belum? Kalau udah kita mulai. Boleh. Sudah? Dan kita mulai, nak.
5 detik. Barang siapa mengenal akhirat bahwa dia dunia mudarat. Simpulan berita pasal 1 bait terakhir di atas adalah ayo. Oke. Ayo. Nah, semua sudah menjawab. Hebat. Siapa yang juara 1? Sonita lagi. Wah, Sonita siapa yang menang? Hebat. Duh, soal keempat. Yuk, soal keempat. Tangan di HP. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya latih. Simpulan Guringam pasal 7. Artinya apa tuh? Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya latih. Ayo. Satu orang lagi muncul. Ayo. Siapa yang sudah bersama Sonita lagi? Wah. Sonita terakhir. Dah. Ayo. Tangan di HP. Apabila perkataannya amat kasar, bekaslah sekalian orang gusar. Gusar itu termasuk kata sulit kok. Ya. Nah, dan poin tertinggi didapati oleh Sonita, yang kedua Ade, dan yang ketiga Iya. Dinda dan Amira ya, pakai akunnya Sonita. Iya. Boleh. Nah, sudah ya? Lagi besok ya. Kan kita pulang. Masa kita ulang lagi? Besok ibu buat lagi yang lebih seru ya. 2 detik. 2 detik. Tapi soalnya siapa penulis Guringam? Siapa penulis syair? Mau? Ya ampun. Nah, tetap 4. Nah, sudah kita sudah sampai di penghujung. Nah, jadi materi kita minggu depan itu tentang cerita fantasi. Ya, kita akan membahas. Nanti akan dibuat puisi seperti ini. Seru ya? Seru. Nah, nanti kita buat seperti ini lagi ya. Di lain waktu, di lain kesempatan dengan 2 detik durasinya. Berani? Berani nggak? 5 detik lagi? Ya, oke, aman tuh. Nanti kita akan atur itu ya. Nah, sebelum menutup, silakan ditutup dengan doa. Jangan lupa yang piket. Siapa angkat tangan yang piket hari ini? Nah, piket tetap laksanakan pekerjaannya biar pagi-pagi kelasnya bersih wangi, kita tinggal belajar aja ya. Ayo Denis, pimpin doa, kita pulang. Sebelum akhiri pelajaran, baiknya kita berdoa menurunkan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang piket, jangan lupa piket. Silakan kembali ke ya. Oh ya, Lagi
suaranya ya? Ayo sama. Ibu bukan. Ini musik metal. Sobat Rahma. Oke. Oke. Megawati. Terima kasih ya. Assalamualaikum, Ibu. Pulang dulu Ibu. Maaf, Bu, maaf. Foto, Bu, kata mereka. Iya, Bu. Iya, Bu. Tidak kenayangan sih, tadi saya nyanyikan bacakan syair, Bu, syair raku. Tapi suara saya pas-pasan, Bu. Mungkin Ibu lebih bagus. Saya yang bacakan, jadi mereka tentukan itu tuh masuk apa? Pantun, syair, atau berindang. Syair ada yang bilang pantun, jadi mereka memang ya gitu mungkin ya, gue lupa. Jadi saya iya. Boleh saya bacakan dulu ya? Sebentar, Bu. Ini tadi baru kepikiran karena ingat kata-kata Ibu kan harus di persepsi lagi kan, jadi saya bacain yang saya tahu saja. Mungkin saya tadi bacain ini, Bu. Mengarangkan syair terlalu indah, merentui jalan tempat berpindah, sawah itikad diperbetuli sudah. Jadi tadi bacanya cuma sampai 2 baris aja, Bu. Karena saya baru lihat YouTube tadi pagi juga, Bu. Jadi belum sempat yang totalitas sekali dalam membaca syair. Tadi sempat membaca berindang aja, cuman mikir syair aja lah, karena kan anak-anak juga jarang mendengar syair. Kalau berindang kan mungkin hampir tiap bulan bahasa ataupun kegiatan-kegiatan ada lomba berindang, tapi syair ini udah mulai satu-satu, Bu, jarang gitu. Saya memilih membaca syair dan betul mereka memang bingung itu syair atau berindang. Nah gitu, cara pembacaannya tuh hampir sama seperti itu, Bu. Jadi pas-pasan, Bu, kalau saya
Jadi waktu kemarin saya sempatkan kirim foto di pasang status. Oh sama Ibu Rosida ya, kata dia, sempat ngobrol juga sama dia. Oh ya, teman kuliah Bu, dari kuliah sama dia. Jadi kebetulan kami ngajar beda tingkatan di SMA, kami yang saya SMP, cuman pas PPG ini kami ditemui lagi gitu. Sama saja lah, SMA dan SMP sama saja jadinya. Ada beda teksnya ini beda. Tapi sebenarnya dari penjelasan kita senang sekali ya senang dengan sastra. Senang Bu, saya kalau sastra belum aktif saja dalam mengaplikasikannya, tapi saya lebih senangnya itu menulis cerpen Bu, cerpen. Jadi kalau misalnya ke sastra bagian ini saya sukanya gurindam gitu, penulisan sastra. Cerpennya yang disukai cerpen untuk bagaimana kontemporer atau Kalau saya lebih ke yang ini Bu, yang karangan-karangan anak muda dari Inggris. bahasa-bahasa juga. Iya. Silakan Ibu, setiap membuat cerpen baca di sini. Iya, saya belum punya kesempatan saja.